Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Hakim di Sekum Cibinang Muara dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasyr, surah ke-59, ayatnya ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan yang telah lalu untuk hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk, secara zahir ayatnya ya, memperhatikan yang telah lalu untuk kebaikan hari esok kita. Seringkali orang sekarang nyebutnya evaluasi. Jadi kita perhatikan yang lalu dari kita untuk kebaikan kita di hari esok. Namun kalau kita buka tafsirnya, itu perintahnya adalah hendaklah setiap orang itu memperhatikan dunianya untuk akhiratnya. Itu wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad, itu di antara tafsirnya itu. Hendaklah seseorang itu memperhatikan dunianya untuk akhiratnya. Dan yang menarik dalam ayat ini, dalam satu ayat itu ada dua perintah takwa sekaligus. Di dalam Al-Quran, dalam satu ayat ada perintah takwa dua kali. Itu hanya di dua ayat saja. Yang pertama di surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Cuman dua itu aja. Kata para ulama, dua kali perintah takwa disebut dalam satu ayat menunjukkan bahwa isi ayat itu sangat penting. Cuman banyak orang yang meremehkan. Jadi isi ayat itu kandungannya sangat penting, cuman banyak orang yang meremehkan. Yang pertama, An-Nisa ayat 1 itu bicara tentang hubungan suami istri, orang tua dan anak, keluarga lah. Itu yang pertama. Nah ini banyak orang yang meremehkan karena mungkin hari-hari ketemu gitu loh. Suami istri kan hari-hari ketemu, orang tua anak interaksinya biasa lah. Nah, di antara kebiasaan manusia itu kalau ada hal yang biasa terjadi itu menjadi membiasa terus dianggap biasa-biasa aja, kayak nggak ada pahalanya gitu. Jadi seolah-olah kalau suami berbuat baik pada istri kayak nggak ada pahalanya gitu. Karena hari-hari terjadi. Demikian juga ketika seorang suami zalim kepada istri kayak gak ada dosanya gitu, karena dino-dino hari-hari biasa terjadi begitu. Sebagaimana seorang istri ketika berbakti kepada suami seolah-olah kayak gak ada pahalanya gitu, karena tiap hari terjadi. Karena tiap hari terjadi terus seolah-olah zalim atau durhaka kepada suami dianggap sebagai bukan sebuah dosa, padahal kalau terjadi kebaikan di antara keduanya itu pahalanya ya gede besar. Tapi kalau terjadi kedzaliman atau kedurhakaan di dalamnya, dosanya ya enggak kalah besarnya gitu. Bahkan kadang ini dosa yang enggak terasa sehingga kadang jarang tobat gitu. Sehingga kadang itu diakumulasi oleh Allah. Hingga setelah sekian tahun terjadi kadang ya Allah sentil juga. Kenapa? Karena tidak kunjung ditobati, karena ngerasanya kayak bukan dosa gitu. Termasuk menyambung rahim, kekerabatan gitu. Itu kan ayat itu membahas tentang menyambung rahim. Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Sehingga kalau berbuat baik kepada orang lain kayak berpahala besar, kalau berbuat baik ke saudara kayak nggak ada pahalanya gitu. Padahal ke saudara itu pahalanya besar sekali. Sebagaimana menyambung rahim pahalanya besar, memutus rahim itu dosanya juga besar. Nah ini banyak orang yang mengabaikan. Tapi kita sedang tidak membahas yang ayat ini. Kita membahas yang Al-Hasyr ayat 18 tadi. Yang itu tentang waktu. Tentang waktu di mana kita disuruh perhatikan yang lalu dari kita untuk kebaikan kita di masa yang akan datang atau evaluasi. Yang tafsirnya adalah hendaklah kita memperhatikan dunia kita untuk kebaikan akhirat kita. Ini tentang waktu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa waktu ini kan kalau kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana banyak manusia itu yang tertipu. Yang pertama nikmat as-sihhatu, nikmat sehat. Yang kedua nikmat faragh wal faragh, yaitu nikmat waktu luang. Disinilah kemudian manusia itu banyak tertipu, kata Nabi dalam hadis Bukhari. Sadar-sadar sudah sakit, untung masih sadar gitu pas sakit, karena masih ada kesempatan tobat. Yang repot kan sadar-sadar nyawa udah di sini lah, itu sebuah salam itu. Sadar-sadar waktu sudah sempit. Mending kalau sempit maksudnya saking sibuknya di dunia terus sadar terus tobat, masih mending. Repot-repot itu kan kalau sadar-sadar waktu sudah sempit, maksudnya waktu tinggal di dunia sudah sebentar. Karena tinggal nyawa sudah di sini itu loh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu yang repot itu. Sadar-sadar nyawa udah di sini, wis repot. Maka
Nabi mengingatkan kita dalam hadis ini dalam memanfaatkan betul waktu sehat, mumpung masih gagah, mumpung masih sehat, dan mumpung masih Allah anugerahi waktu yang lapang, waktu yang luang. Apalagi pensiunan, waktunya banyak ini. Itu seperti itu. Disuruh memanfaatkan dengan baik. Karena kesempatan kita itu ya hanya di dunia ini saja. Itulah kenapa saya kasih judul itu ya. Surga itu hanya bisa dipesan di dunia. Jadi kita saat ini kan tinggal di tempat yang namanya ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya namanya alam barzakh. Begitu masuk alam barzakh, sudah surga nggak bisa dipesan lagi sudah. Kesempatan kita memesan surga itu cuma di dunia ini saja. Begitu masuk alam barzakh sudah nggak bisa pesan lagi. Kecuali ada yang memesankan. Memesankan maksudnya anak dia mati dalam keadaan sebagai mukmin, membawa iman Islam maksudnya. Terus dia punya anak-anak soleh yang mau mendoakan. Dia punya anak-anak soleh yang mau sedekah atas nama dia, sedekah jariyahnya terus mengalir pahalanya. Ilmunya bermanfaat. Semasa hidupnya dia banyak berbuat kebaikan sehingga walaupun dia sudah mati kebaikannya masih terus mengalir, masih mending itu. Nah, kalau yang repot kan kalau nggak ada itu semua. Terus kapan kita memesannya kalau tidak sekarang mumpung masih ada di dunia ini? Karena saya ulang, kesempatan untuk memesan surga itu hanya ada di dunia ini, yang sebentar ini. Kan saya ulang tadi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita akan lanjut ke alam berikutnya namanya alam apa? Barzakh. Makanya di dalam riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, saat itu Nabi sedang menasihati seorang lelaki. Jadi qala Ibnu Abbas berkata, qala bersabda siapa Rasulullah SAW li rajulin, pada seorang lelaki, wa huwa ya'idhu, Nabi sedang menasihatinya. Apa nasihat Nabi yang didengar oleh Ibnu Abbas saat menasihati laki-laki itu? Ightanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Wasihhataka qabla saqamika. Dan sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghina'aka qabla faqrika, dan kayamu sebelum fakirmu. Wa faraghuka qabla syughlika, dan waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Ini kalau kita bisa memanfaatkan dengan aneka kebaikan-kebaikan yang kita istiqomahkan. Kok suatu saat kita terhalang tadi, sudah tua misalnya, nggak bisa lagi lancar ke masjid misalnya, nggak bisa lagi kuat duduk lama di halaqah ilmu misalnya. Tapi ketika masa mudanya kemarin rajin ke masjid, rajin hadir majelis ilmu. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari sebenarnya yang saya baca, Allah berfirman kepada malaikat. Kata Allah, catat untuknya kebaikan seperti biasanya dia berbuat sewaktu dia masih sehat atau saat dia mukim. Kalau kata Ibnu Taimiyah, bahkan saat dia masih hidup dulu. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan kita sewaktu kita masih sehat, sewaktu kita masih berkecukupan, sewaktu kita masih lapang, itu kalau suatu saat kita terhalang karena sempitnya keadaan, kita akan tetap diberi pahala seperti biasanya kita lakukan. Dulu sewaktu masih duitnya masih gagah, nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini, berbuat banyak kebaikan dengan uang, dengan hartanya itu.
Sekarang misalnya uangnya udah nggak segagah dulu lagi misalnya, sehingga tidak bisa sebanyak dulu lagi dia bisa berbuat kebaikan misalnya, maka tidak usah khawatir. Semua yang pernah dia kerjakan itu kebiasaan itu akan terus pahalanya mengalir untuknya. Di samping memang itu punya nilai sedekah yang pahalanya insya Allah jariyah. Dan saya ulang, itu kesempatannya saya ulang hanya ada di dunia. Mumpung kita masih ada di dunia ini. Karena yang harus kita ingat baik-baik adalah perjalanan kita ke depan ini jauh lebih panjang sebenarnya dibandingkan dengan perjalanan kita sebelumnya. Sebelumnya kita berada di alam rahim. Sebelumnya lagi kita berada di alam azali. Alam azali itu alam ketika kita berupa ruh saja tanpa badan. Dan keberadaan kita di sana oleh Allah diabadikan, cuplikan dialognya dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu sebelum kita dikirim ke sulbi orang tua kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan saat kita berada di rahim ibu kita, itulah pertama kali kita punya badan. Yang badan kita kita pakai sampai sekarang ini. Sampai di alam dunia sekarang ini. Jadi alam azali, alam rahim, alam dunia sekarang ini. Setelah ini ada barzakh, ada kiamat, ada yaumul ba'ats, dan ini jaraknya nggak main-main. Ada yaumul ba'ats, ada mahsyar, ada hari kebangkitan, ada mahsyar, ada pembagian rapot, ada hisab, ada mizan, ada sirat. Baru surga atau neraka. Ada yang mengatakan sirat, kontoroh, surga. Kalau udah masuk kontoroh pasti surga ya. Maka dia mengatakan sirat, surga, neraka. Kalau sirat, kontoroh pasti surga udah. Kontoroh itu jembatan yang menghubungkan antara sirat dengan surga itu. Kalau sirat sendiri itu yang terbentang di atas neraka, bisa berpotensi orang itu sampai di ujung hingga surga atau terjatuh ke pelanting masuk neraka. Itu kalau masih di sirat gitu. Artinya apa? Ke depan perjalanan kita ini tidak main-main. Kita itu perjalanan sepekan dengan perjalanan sebulan pasti persiapannya beda, betul nggih? Perjalanan jalan jarak 100 meter dengan 100 km dengan perjalanan 1000 km pasti berbeda persiapannya. Karena ada iklim yang berbeda. Maka rumusnya adalah apa yang diingatkan oleh kalau kita mau traveling itu dari pihak travel itu hendaklah dipersiapkan betul supaya nanti di tempat di mana kita akan berada itu kita tidak kebingungan. Jenengan yang pernah umroh itu kan pasti dikasih tahu, tolong bawa jaket besok musim dingin, misalnya gitu ya. Bawa sarung tangan misalnya. Jangan lupa kaos kaki misalnya. Jangan lupa kacamata hitam, masker. Jangan lupa misalkan kalau musim panas misalnya sunblock SPF-nya 50 misalnya. Jangan lupa semua disuruh persiapan. Jangan lupa bawa obat-obatan yang dari Indonesia yang bisa dipakai di Indonesia. Jangan lupa ID card-nya dibawa terus jangan sampai ketinggalan bla bla bla. Nah, kalau kita serius mempersiapkan semua itu, maka insya Allah perjalanan kita itu ya nyaman. Kalaupun ternyata beritanya tidak seburuk yang diberitakan oleh pihak travel tadi, kita ada persiapan ya nyaman. Kalau seburuk yang diberitakan kita udah siap juga. Nah ini berbeda dengan orang yang meremehkan. Alah gampang, kita bersiap nanti sana aja. Gampang. Wah, akhirnya dia berangkat. Oke, kalau memang kenyataannya tidak seperti yang diberitakan, ya dia tenang-tenang saja. Tapi kalau seperti yang diberitakan, sementara dia tidak ada persiapan, pasti kelimpungan. Walaupun dia bisa beli di sana, ya kalau pas tokonya buka, kalau tokonya tutup. Bagaimana kalau ternyata barangnya juga nggak ada? Dan seterusnya. Makanya persiapan sungguh-sungguh mumpung masih berada di dunia ini, itu patut untuk kita betul-betul persiapkan untuk mengantisipasi perjalanan setelah ini gitu. Dan itu kesempatannya hanya di dunia ini gitu. Karena begitu kita mati, kita hanya tinggal nunggu keputusan sudah.
Bersyukurlah kalau ada yang berbaik hati mendoakan kita, sedekah atas nama kita. Kita punya stok sedekah jariah yang terus mengalir. Ilmu kita bermanfaat, itu alhamdulillah kalau masih begitu. Nah, kalau enggak kan repot urusannya. Kita sebut saja misalnya setelah kehidupan dunia namanya barzah. Kita harus berhadapan dengan mekanisme fitnah kubur. Harapan kita bebas fitnah kubur, betul ya? Semoga amin Allahumma amin. Nah, ini ada hal-hal yang syariat kita memberitahukan untuk kita bisa mempersiapkannya. Dan walaupun ada beberapa yang itu murni anugerah dari Allah, kayak meninggal di hari Jumat, itu kan tidak bisa kita program itu. Meninggal sakit perut, itu kan tidak bisa kita program. Terus jangan wah kan ada keutamaan mati sakit perut, terus bikin program makan cabai sekilo tiap hari, nggak usah. Karena itu kalau itu anugerah itu. Terus siapa yang meninggal keningnya berkeringat, kan itu tidak bisa kita program begitu itu. Tapi ada beberapa hal yang syariat itu memberitahukan ini bisa kita program, bisa kita rencanakan. Apa misalnya di samping doa ya, yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, macam-macam itu, mas berlindung dari adab kubur atau siksa kubur. Di samping doa, misalnya mendawamkan membaca surah Al-Mulk misalnya. Ini persiapan kita menghadapi barzah itu. Di antaranya yang memperbanyak baca surah Al-Mulk itu. Dan itu adanya di dunia ini, persiapan itu. Memperbanyak baca surah Al-Mulk. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah hadis yang kalau kata Ibnu Katsir hadisnya lemah, tapi kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Jadi ini hadisnya At-Tirmidzi, hadisnya apa? Hasan. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia dan didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Nabi sebut nama. Jadi sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia didatangi oleh dua malaikat, siapa? Munkar, Nakir. Ketika Munkar Nakir datang, dia dihadang oleh surah Al-Mulk. Dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk kepada Munkar Nakir, jangan sentuh orang ini, karena di dalam diri orang ini ada saya, kata surah Al-Mulk. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Wis, adu kekuatan. Satu ngomong saya utusan Allah, yang satu ngomong saya firman Allah. Akhirnya kata Munkar Nakir, nggih sampean mawon pun monggo. Wis, monggo jenengan mawon. Anda saja sudah, silakan. Akhirnya orang ini dinyatakan bebas fitnah kubur. Ini kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Nanti kalau ada orang ngomong hadisnya lemah biar nggak kaget. Karena kalau kata Ibnu Katsir hadisnya lemah. Tapi jalur periwayatannya banyak itu, sehingga bisa menjadi hasan li ghairihi. Itu seperti itu. Singkat kata, singkat cerita, ayo mumpung kita masih di dunia, sediakan waktu, jangan sisakan waktu untuk memperbanyak baca Al-Quran. Di antaranya untuk berkait dengan masalah fitnah kubur itu adalah membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu saya coba baca berkali-kali itu secara murattal, 3 menit rata-rata itu. Iya 3 menit. Kalau ada orang ngomong nggak sempet itu kebuangetan gitu maksud saya gitu loh, maksud saya gitu. Kalau ada orang ngomong nggak sempet baca itu kebuangetan gitu maksud saya gitu. 3 menit bener 3 menit. Sudah saya ulang-ulang itu saya baca. Kecuali bacanya megap-megap ya itu 3 jam lah kalau itu. Kalau bacanya megap-megap ya. 3 menit itu, insya Allah 3 menit. Kita sempatkan lah, kita sempat. Jangan sisakan, sediakan waktu. Itu seperti itu. Nah, kalau kita tidak membaca dengan dalih ini itu ya berarti kita tidak menganggap itu sebagai prioritas. Padahal hadis yang sahih dikutip Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, orang itu kalau barzahnya beres, kedepannya beres gitu. Orang kalau barzahnya nggak beres, kedepannya juga nggak beres. Cuman di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu ada satu lagi amalan yang efektif untuk supaya selamat dari fitnah kubur itu, diantaranya adalah memperbanyak baca surah Al-Ikhlas. Nah, ini senang, banyak senang ini. Oh, Al-Ikhlas maksudnya. Al-Ikhlas.
Qul huwallahu ahad itu efektif. Karena ada sebuah hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih atau kamakal, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali tanpa dijeda, tanpa diselang-seling dengan bacaan yang lain, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Orang punya rumah di surga itu berarti gelarnya Ashabul Jannah. Orang yang punya sertifikat surga itu Ashabul Jannah. Kalau cuman punya KTP surga namanya Ahlul Jannah, itu punya KTP surga. Kalau Ashabul Jannah orang yang punya sertifikat surga. Nah, kalau surganya sudah punya sertifikat, insya Allah barzahnya beres lah. Itu sedikit yang diceritakan Imam Al-Qurtubi itu memperbanyak surah Al-Ikhlas, memperbanyak baca. Saya ulang, ini mumpung kita masih hidup dan mumpung kita masih di dunia ini, maksudnya monggo kita manfaatkan betul dengan beramal amalan tersebut supaya nanti barzah kita beres gitu. Belum lagi nanti ketika di Yaumul Ba'ats, kalau kiamat kubra muslimin tidak mendapatilah, karena kan ketika hari kiamat yang tersisa hanya orang-orang kafir saja. Orang beriman tidak mendapati kiamat kubra. Nah, ulama-ulama sekarang itu kalau ditanya tentang kiamat kubro, itu jawabannya biasanya apa? Daripada kamu mikir kiamat kubro, mending kiamat sughro kamu pikir, kata ulama itu. Kenapa? Karena kita insya Allah tidak mendapati kiamat kubro. Yang mendapati kiamat kubro hanya orang-orang kafir. Tapi setiap kita pasti mengalami kiamat sughro, kematian itu. Nah, terus kemudian ada namanya setelah kiamat Yaumul Ba'ats. Kalau kiamat kubra kita nggak mengalami, insyaallah orang beriman tidak mengalami itu. Tapi Yaumul Ba'ats kita mengalami. Hari kebangkitan kita mengalami. Karena kita itu berada di alam barzah itu hingga hari kebangkitan. Sebagaimana Allah informasikan dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong, loh katanya mati kok ngomong? Ya berarti dia nggak mati. Tapi kata Al-Qur'annya mati, Ustaz. Ya mati badannya. Kok ngomong ruhnya? Apa kata ruhnya itu? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Andaikan kita tahu apa yang dimohonkan orang yang di bawah di alam kubur itu, di antara harapan mereka adalah berharap kembali ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi menyesal pengen balik ke dunia, ingin berbuat kebaikan yang dulu dia mampu tapi tidak mau. Kalau nggak mampu nggak nyesal, nggak mampu kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia mampu tapi tidak mau, nyesal pengen balik ke dunia lagi. Kata Allah apa? Kalla, tidak boleh, kata Allah. Kalau boleh, pulang semua itu yang sudah mati. Kata Allah, kalla, tidak boleh, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Penyesalan setelah kematian itu hanya diucapkan saja tapi tidak akan disetujui oleh Allah. Itu namanya penyesalan yang percuma tak berguna. Kalau anak muda sekarang itu. Percuma tak berguna. Wa min waraihim barzah. Wara bermakna amam, dan di hadapan mereka ada barzah, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menginformasikan kita kita berada di alam barzah itu sampai hari kebangkitan. Begitu dibangkitkan, apa kata Allah dalam surah Az-Zalzalah? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata. Bentuknya itu ashtata.
Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta kata tunggalnya itu artinya macam-macam. Jadi syatta kata tunggalnya itu artinya macam-macam. Ini Allah pakai kata jamak, coba. Menggunakan jamak ashtata. Terjemahannya apa kira-kira itu? Bukan macam-macam, macam. Saking banyak macamnya. Manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata. Kata tunggalnya syatta aja udah macam-macam, ini ashtata berarti apa? Macam. Bentuk manusia saat itu. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi bentuk tubuh kita nanti saat bangkit dari kubur itu dibentuk berdasar informasi amal kita. Makanya ada yang bangkit bercahaya, wujuhu yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah, sumringah, sumeh, bercahaya, seneng dia. Kenapa? Karena dulu amalnya penuh dengan keridhaan kepada ketentuan-ketentuan Allah. Tapi ada yang wujuhu yauma idzin khashi'ah, gara-gara amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, dan seterusnya itu. Lecek, kumel, tertunduk, malu, bahkan ada yang cacat lahirnya. Nauzubillah min syarri dzalik. Sesuai dengan amalnya. Maka saat menjelaskan hadisnya dari Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Nabi menjelaskan saat orang dibangkitkan dari kuburnya itu dalam keadaan lapar, dahaga, tidak berpakaian alias telanjang, tidak beralas kaki, belum dikhitan, dan seterusnya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhkirah mengutip penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan riwayat itu? Barang siapa yang di dunia, lagi-lagi di dunia ini. Makanya bagaimana keadaan kita saat di Yaumul Ba'ats itu amat erat hubungannya dengan amalan kita selama kita berada di dunia ini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Siapa yang di dunia pernah memberi makan dan minum, maka dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Kata Abdullah bin Mas'ud itu gitu. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang pernah syukur-syukur sering, pernah ngasih makan, pernah ngasih minum orang. Maka insya Allah nanti di akhirat kita tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Semoga ya, amin insya Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang di dunia pernah memberikan pakaian, maka nanti di akhirat dia akan diberi pakaian dia sehingga tidak akan telanjang. Bersyukurlah pada Allah yang pernah menyumbang pakaian, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada orang-orang yang kebaikannya produktif. Imam masjid, imam musola, imam guru TPQ, muadzin, merbuat masjid, satpam, pembantu rumah tangga, tukang sampah. Kalau kita pernah ngasih pakaian pada mereka, insya Allah nanti di akhirat kita diberi pakaian juga. Nah, saya sering bilang ke jamaah kalau ngasih pakaian, kalau bisa yang lengkap, baju koko plus sarungnya. Yang lengkap kalau bisa. Karena kalau kita hanya ngasih atasan saja, takutnya nanti di akhirat kita hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Saya bercanda tapi saya serius. Karena saya pun juga punya kepentingan untuk berpakaian nanti di akhirat. Saya pun juga harus pernah nyumbang, syukur-syukur sering nyumbang pakaian dan sarung atau dan celananya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, siapa yang di dunia pernah memberikan sendal, maka nanti di akhirat akan diberi sendal sehingga dia tidak nyeker, atau diberi sepatu sehingga dia tidak nyeker. Di sini muncul pertanyaan kadang, apa urgensinya Ustadz sepatu di yaumil mahsyar? Kalau pakaian oke lah, haus lapar oke lah. Kalau sepatu apa urgensinya nanti di akhirat itu? Ini bukan soal gaya. Tapi Al-Quran menjelaskan bahwa nanti bumi ini akan diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Dan bumi yang baru itu dalam hadis itu diceritakan bentuknya seperti perak,
Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran dalam, lurus datar nanti bumi itu. Sementara matahari di atas kepala manusia hanya 1 mil dan padam tinggal baranya saja. Kebayang nggak matahari cuma 1 mil di atas kepala manusia, sementara buminya seperti perak. Kebayang nggak bagaimana panasnya? Yang pakai sepatu ya aman gitu loh. Mau pakai sepatu dengan izin Allah. Allahu Akbar. Sepatu dari amal. Amal di dunia pernah ngasih sepatu orang, pernah ngasih sendal orang. Allahu Akbar. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, maka nanti di akhirat dia akan diberi kendaraan, kata beliau. Akan dikasih apa? Kendaraan. Laki-laki ini ada yang nanya juga ini biasanya. Apa urgensinya Ustaz kendaraan nanti di sana itu? Begini. Kita ini, semua kita akan dibangkitkan di bumi di mana kita dikubur. Kalau bahasa Al-Qur'annya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kamu aku ciptakan, nanti aku kembalikan lagi dan aku bangkitkan kembali. Artinya kita akan kalau kita misalnya meninggal di bumi Indonesia, kita nanti akan dibangkitkan di Indonesia ini berarti. Terus ingat tadi setelah hari kebangkitan ada namanya mahsyar, titik kumpul. Mahsyar itu di bumi Syam, Palestina sekarang. Di bumi Syam, Palestina sekarang. Itu mahsyar. Lah kalau kita dari Indonesia ke sana jalan kaki, capek apa capek? Kalau punya kendaraan, lumayan. Makanya bersyukurlah bagi yang pernah ngasih tumpangan kendaraan. Syukur-syukur pernah ngasih kendaraan juga, lumayan itu. Allahu Akbar. Dan ini bisa kita lakukan di dunia ini. Mumpung kita masih di dunia. Karena semua fasilitas akhirat, kemudian akhirat itu erat hubungannya dengan amaliyah kita sewaktu masih di dunia ini. Mumpung masih hidup. Ini baru yaumul ba'ats. Belum mahsyar, belum pembagian rapor, belum hisab, belum mizan, belum sirat, dan ada kiat-kiatnya agar bagaimana kita ini selamat di semua tahapan itu, dan itu erat dengan amalan di dunia, cuman waktunya terbatas. Nggih, monggo break adzan dulu nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Jelas semua. Oke, monggo Pak Haji, monggo Pak Haji. Monggo Pak Haji. Sampai. Oke, Pak Haji. Oh, sangkakala. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, itu betul memang ada pembahasan sekali, 2 kali atau 3 kali. Jadi yang pertama itu tiupan sangkakala yang pertama itu kaget semuanya mati dulu. Terus yang kedua penghancuran alam semesta. Yang kedua itu. Yang ketiga kebangkitan. Betul Pak Haji. Itu ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Walaupun harus diakui ulama berbeda pendapat di dalam memahami teks Al-Quran maupun As-Sunnah berkaitan dengan tentang sangkakala, tentang Asur itu, tentang sangkakala itu. Tapi betul memang ada yang mengatakan kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu 3 kali, memang betul tidak salah. Ada pendapat yang mengatakan demikian dan riwayat yang demikian, serta ada ayat yang mensyaratkan hal yang demikian itu. Jadi yang pertama itu adalah kematian seluruh makhluk, kaget mati semua. Terus yang kedua hancurnya alam semesta ini. Yang terakhir baru kebangkitan gitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Itu sangkakala. Dan ketika Nabi Mi'raj, Nabi sudah melihat malaikat Israfil itu sudah mendongak ke atas seolah menunggu perintah, dan lisan yang mulia malaikat Israfil itu sudah di atas, di dekat moncong trompet itu. Nah, jadi kalau merujuk pada hadis Mi'raj itu, sangkakala itu betul adanya. Jadi dia bukan hanya semacam sistem atau mekanisme, tapi dia betul-betul ada sosok makhluknya sangkakala itu. Dan itu patut kita imani, bahwa kemudian ada makna yang lebih luas dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Mbak Haji. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Nggih, Pak. Nggih, monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya dengar Pak Ustaz mengatakan kalau kita ingin masuk surga jadi program dunia. Betul. Tapi ada cerita seorang perempuan pelacur kasih makan anjing yang kelaparan. Betul. Itu jadi program langsung masuk surga. Nah, gimana? Bagus. Jadi begini ya. Ada jalur sunnatullah, ada jalur masyiatullah.
Kalau jalur sunnatullah itu kan mekanisme yang Allah tetapkan berkaitan dengan hukum kausalitas sebab akibat. Sunnatullah itu kebiasaan Allah. Dan Allah sudah punya tradisi di dalam masalah ini yang diatur, dituangkan dalam syariatnya. Nah, kita yang bisa main program ya kita program selagi masih bisa kita lakukan. Tapi memang kehidupan ini kan ada yang di luar kendali kita. Yang itu dikenal dengan istilah masyiatullah, kehendak Allah. Ini yang kalau bahasanya Nabi, Pak. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ada orang yang seumur-umur beramal dengan amalan ahli surga. Kurang sejengkal antara dia dengan kematiannya, takdir mendahulinya, dan dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ada orang yang seumur-umur berbuat dengan amal ahli neraka, Pak. Dalam hadis itu kurang sejengkal antara dia dengan kematiannya, takdir mendahulinya, dan dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Apa kata para ulama ketika mensyarah hadis ini? Tapi ini jarang terjadi, kata para ulama. Ini jarang terjadi. Yang umumnya terjadi secara sunatullah, orang kalau kebiasaannya baik, insya Allah matinya baik. Tapi kalau orang yang jahat, kadang ujungnya baik itu banyak justru. Sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di hadis yang Bapak Haji maksud tadi itu erat kaitannya dengan keutamaan menyayangi makhluk. Oh, kita sayang sama anjing aja dikasih kayak gitu oleh Allah. Gimana kalau kita menyayangi manusia? Jadi itu jangan titik di anjing. Harus teruskan loh. Anjing aja begitu, apalagi manusia. Apalagi kalau itu adalah manusia. Itu bab tentang kasih sayang. Jadi itu istilahnya ada jalur sunnatullah, ada jalur masyiatullah. Panjenengan haji kalau mampu pakai jalur sunnatullah, nabung, buka tabungan UNH, daftar, nabung, pokoknya saiso-isoni. Itu sunnatullah. Tapi kan ada orang itu yang nggak pakai jalur sunnatullah itu. Misalnya Haji Mansur haji halaman kena gusur misalnya. Ada Haji Abidin atas biaya dinas, itu ada. Kalau yang terencana biasanya haji tenan, haji ngedeni tenanan, itu ya ada itu. Ya, jadi macam-macam. Kalau model kayak saya ini sokeh mas turo, sokongane wong akeh, ongkosnya masih turah, itu saya ini. Nah, jadi surga itu ada jalur formal yang bisa kita tempuh sesuai aturan syariatullah dan sunnatullah itu, tapi juga ada jalur-jalur masyiatullah, tapi ini sulit diduga. Ini pure murni pemberian dari Allah. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, kita ngomong salah sunnatullah. Inilah yang bisa kita program menurut aturan syariat. Nah, ada yang memang kita nggak bisa program, memang itu kembali pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ngoten nggih Pak Haji nggih. Nggih, monggo cukup. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya.